Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan memang langsung diminta oleh Rohmahul Muzi untuk memimpin P3, menjadi Ketua Umum P3. Artinya kalau tersirat di sini, kalau sudah seorang Rohmahul Muzi, elit partai P3 yang malang melintang selama ini, meminta Anies Baswedan, berarti kandidat yang lainnya mungkin mundur dibuatnya. Pertanyaan kita, apakah Anies Baswedan mau? Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, rencananya Muktamar P3 ini akan berlangsung Mei, awal-awal Mei ini, tapi akhirnya diundur menjadi September atau Agustus. Ternyata karena kandidat yang masuk menjadi bursa ketua umum itu kira-kira kurang memuaskan lah begitu. Akhirnya mereka mengundurkan menjadi September dan Agustus. Dan di sini sebenarnya P3 meminta juga Amran Sulaiman yang sahabat dekatnya Haji Isam. Kawan-kawan tahu nggak Haji Isam itu siapa? Ada dulu pernah mengirim traktor katanya 2000 buah eskavator ke Papua di food estate-nya Prabowo. Inilah dia orangnya yang mengirim traktor itu. Artinya ini adalah konglomerat. Dan sobatnya, sepupunya itu Amran Sulaiman yang duduk menjadi Menteri Prabowo sekarang. Itu juga diminta oleh P3 atau masuk menjadi kandidat digadang-gadang untuk menjadi Ketua Umum Partai Pembangunan Persatuan ini. Jadi diketahui bahwa nama Anies ini muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi atau Romi. Romi mengaku pernah membujuk Anies untuk memimpin P3. Kemudian menurut pengakuan Romi juga bujukan itu dilakukan pada akhir Desember 2024 lalu. Jadi terhitung belum lama ini Tribuners. Dan dia menginginkan agar partai itu kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada 2029 mendatang. Karenanya dia membujuk banyak tokoh yang dinilai punya kemampuan untuk memimpin P3, Tribuners. Dan selain Anies ternyata ada nama lain juga yang dinilai Romi mampu memimpin P3 seperti misalnya Sandiaga Uno, kemudian juga Amran Sulaiman sampai Dudung Abdurrahman. Dan sementara itu Tribuners dari pihak Anies Baswedan yaitu juru bicaranya Sahrin Hamid mengaku kalau Anies memang pernah bertemu dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 yaitu Romi, tapi tidak ada pembahasan yang spesifik katanya mengenai politik. Dan ini juga disampaikan merespons terkait pengakuan Romi yang katanya pernah membujuk Anies untuk memimpin P3. Jadi dijelaskan bahwa Anies dan Romi sudah lama bersahabat bahkan sejak duduk di bangku SMA dan hubungan baik juga terjalin antara keluarga keduanya sejak lama. Dan Kalau berbicara menjadi ketua umum partai, itu pasti berhitung untung ruginya dari Anies Baswedan sendiri atau P3 sendiri. Kalau P3, kalau Anies Baswedan mau menjadi ketua umum P3, itu berkah kepada P3. Tapi bagi Anies, apa sih keuntungannya sebagai ketua umumnya? Yang jelas partai ini tidak lolos parlemen threshold. Sekarang pertanyaan kita, apakah Anies Baswedan mau atau tidak menjadi ketua umum P3, di mana P3 mendapatkan berkah jelas, karena Anies Baswedan ternyata suaranya kemarin menurut KPU kan 24%. Artinya berkah besar kepada P3, ada sekian ribu, sekian juta anak abah akan memilih P3 kalau Anies Baswedan menjadi ketua umum. Udah pasti, udah jelas nampak di situ oleh Rohmahul Muzi, akan berduyun-duyun anak abah memilih P3 nantinya. Namun kalau memang Rohmahul Muzi dengan Anies Baswedan ini berteman dekat sejak lama, itu yang dikatakan oleh penyiar tadi, saya seperti melihat Anies Baswedan dengan Pramono, di mana waktu istri Pramono ini melahirkan, Anies Baswedan menunggui bersama Pramono. Demikian dekatnya hubungan mereka sejak lama. Itu kalau kita samakan dengan Rohmahul Muzi, semenjak muda lagi akrab mereka berdua. Dan setelah itu Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Yang jelas Pramono ini adalah orang yang ikut menjegal Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi dengan pertemanan yang sangat dekat itu, Anies Baswedan tidak memperdulikan lagi apakah dia dijegal oleh Pramono sebetulnya. Tapi karena dia berteman dekat dan karena Pramono mau juga melaksanakanlah kira-kira atau menjanjikan apresiasi Anies Baswedan tentang Kampung Bayam yang kemarin dihambat oleh PJ Heru, ternyata Pramono menjanjikan kepada Anies Baswedan, sahabat dekatnya, akan merealisasikan Kampung Bayam kembali. Dan itu dilaksanakan oleh Pramono dan Rano setelah mereka terpilih.
Apakah bisa kita samakan dengan Romahur Muzi? Kedekatan Anies Baswedan dengan Romahur Muzi, akhirnya Anies Baswedan bersedia menjadi Ketua Umum P3 di muktamar nanti bulan September atau Agustus, sekarang masih bulan Mei. Jawabannya mungkin saja bisa, tapi bisa juga tidak. Karena kalau kita lihat lagi rekam jejaknya Anies Baswedan, begitu dia selesai Pilpres, setelah dia kalah di Pilpres, wartawan kan nanya sama dia, mau nggak menjadi calon gubernur? Pada waktu itu belum ada apa-apanya menjadi calon gubernur. Anies Baswedan selalu menjawab, nanti kita pikirkan. Kita pikirkan pada waktu itu masih berjalan perkara di MK kan, jurnalis sudah mengadang-gadang nanti di pilkada mau nggak dicalonkan oleh bla 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 begini. Pada waktu itu Anies belum memikirkannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Anies Baswedan bersedia. Berebutlah partai-partai ini untuk mencalonkan Anies Baswedan, yang ternyata sebenarnya ingin mengkhianati Anies Baswedan. Gelombang partai politik di Jakarta waktu itu bukannya ingin mengusung Anies Baswedan, tapi ikut menjegal Anies Baswedan supaya Anies Baswedan tidak mencalon menjadi gubernur di Jakarta. Kan itu yang terjadi. Pura-pura lah PKS mengusung, pura-pura lah Nasdem mengusung, pura-pura lah PKB mengusung. Untuk apa? Untuk dibatalkan di titik terakhir agar Ridwan Kamil bisa melaju menjadi gubernur Jakarta. Kan itu triknya kemarin. Dan terakhir juga, PDIP pura-pura mendukung Anies Baswedan untuk dijatuhkan lagi, mencalonkan calon dari Jokowi sendiri, padahal katanya mau melawan Mulyono di Jakarta, tapi dicalonkan orang yang paling dekat dengan Jokowi. Akhirnya Anies Baswedan kan tersingkir. Apakah dalam hal ini akan terjadi juga sama Anies Baswedan? Saya rasa bukan seperti itu, tapi Anies Baswedan memikirkan dulu. Memikirkan, kalau sekarang bulan Mei, nantilah dipikirkan bulan Agustus dan September. Belum tentu juga kita hidup sampai September atau Agustus. Kan itu selalu pandangan Anies Baswedan. Masa depan yang terlalu lama untuk politik, dia tidak mau berspekulasi. Kita juga ingat, pada waktu jurnalis menanyakan, sewaktu Anies Baswedan sudah digagalkan oleh partai politik maju menjadi calon gubernur Jakarta, ditanya jurnalis, kepada siapa anak Abah mau diarahkan oleh Anies Baswedan? Jawaban Anies Baswedan pada awal-awalnya adalah seperti begini, akan kita lihat nanti. Pada dasarnya nanti kita akan menjatuhkan pilihan, tapi saya sendiri membebaskan anak Abah untuk memilih kemana saja. Tapi yang saya sendiri katanya, akan saya lihat nanti apakah ada dari calon-calon ini sesuai dengan visi dan misinya dengan Anies Baswedan. Itu yang dikatakan Anies Baswedan menjelang sebelum dia menjatuhkan pilihannya kepada Pramono. Karena terakhir Pramono yang sesuai visi dan misinya dengan Anies Baswedan, dan berdasarkan kedekatan antara Anies dengan Pramono, akhirnya anak Abah diarahkan oleh Anies untuk memilih Pramono. Dan sama juga pada waktu jurnalis ataupun anak Abah mendesak Anies Baswedan untuk membentuk partai ataupun membentuk ormas, apa jawaban Anies awal-awalnya? Kalau memang ormas atau partai ini bisa mewadahi gerakan perubahannya, itu akan kita bentuk nantinya. Oke? Kalau begitu kesimpulan kita nantinya, apakah Anies Baswedan akan mau menjadi ketua umum partai P3? Kalau saya perhatikan di sini, Anies akan meminta syarat atau sesuai nggak visi dan misi dari P3 ini untuk gerakan perubahan, untuk menampung gerakan perubahan, di mana gerakan perubahan sekarang ada cuma pada ormas. Artinya ormas itu akan diarahkan ke P3 kalau P3 bisa menampung, bisa menjadi gerakan perubahan yang dicanangkan Anies Baswedan, jelas-jelas Anies Baswedan akan mau. Tapi itu pun tidak dikatakannya sekarang. Nanti kalau memang betul-betul diminta, artinya sudah ada resmi memintanya, dengan cara terhormat juga pada waktunya. Mungkin waktunya kalau dijadakan kongres itu September, akhir Agustus harus sudah berkomunikasi dengan Anies tentang gerakan perubahan atau visi dan misi perubahan yang selalu digaungkan Anies Baswedan. Pertanyaan kita, apakah P3 mau menerima visi dan misi gerakan ormas perubahan ini? Kalau itu cocok, barangkali Anies Baswedan mau. Tapi kalau tidak, Anies jauh lebih besar dari P3. Anies punya konstituen 24 juta. Ternyata yang dinyatakan oleh KPU, yang dibuktikan oleh KPU, dan P3 cuma sekitar 4 juta. Tentu kelasnya kalau dalam politik ini jauh berbeda. Tapi ada keuntungannya kepada Anies Baswedan. P3 dia tidak perlu lagi mendirikan partai perubahan yang diinginkan oleh anak Abah. Cukup dia mendirikan ormasnya sekarang yang dimasukkan berafiliasi menjadi bagian atau sayap dari P3. Karena Anies Baswedan sudah menjadi ketua umum, apapun itu gerakan yang akan diadakannya, yang akan dicanangkannya, yang kita tahu, ketua umum partai adalah ketua otoriter di sebuah partai politik untuk Indonesia saat ini. Kemana arah ketua umum, kesitulah arah
partai-partai itu. Biarpun tidak ada komitmen antara Anies Baswedan dengan P3 saat ini, nantinya setelah Anies Baswedan menjadi ketua umum, sudah pasti gerakan perubahan itu akan luar biasa di situ. Artinya, mau atau tidak maunya Anies Baswedan berdasarkan parameter-parameter yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.